Salah satu unsur dari sebuah negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk mendukung kebebasan dari segala penindasan. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan mutlak harus dilindungi oleh negara. Perkenalkan, saya Ajeng Fatuhatul Masunah dengan NPM 233507084, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Pendekatan perbandingan merupakan landasan utama dalam memahami berbagai fenomena politik, serta salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum atau legal institusional dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Pendekatan legal institusional merupakan pendekatan yang memfokuskan pada struktur, fungsi, peran institusi dalam suatu masyarakat. Studi perbandingan yang dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan suatu politik hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia di negara Indonesia dan Singapura. Dalam konteks negara hukum, melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, politik hukum nasional telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitupun Singapura. Meskipun tidak ada pasal spesifik, Singapura menerapkan prinsip-prinsip hukum yang kuat berdasarkan common law Inggris. Sistem ini menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam proses hukum. Sebagaimana konsekuensi negara hukum, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia itu adalah menjadikan hak asasi manusia tersebut sebagai bagian dari hukum nasional. Di Indonesia, hak asasi manusia dilindungi dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Bab 10A yang diatur secara rinci dalam pasal 28A sampai 28J. Meskipun Singapura tidak memiliki undang-undang spesifik tentang hak asasi manusia, tetapi Singapura menjamin dan menyatakan komitmennya kepada prinsip-prinsip internasional melalui ratifikasi beberapa konvensi hak asasi manusia, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia, Indonesia mempunyai lembaga independen yang melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Seperti Komnas HAM yang mempunyai tugas melakukan penelitian, pemantauan, mediasi, dan penyuluhan terkait pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM mempunyai kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran berat dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, berfungsi sebagai alat bantu negara dalam penegakan hak asasi manusia. Sedangkan Singapura tidak memiliki lembaga khusus yang setara dengan Komnas HAM. Sebagian besar permasalahan hak asasi manusia diselesaikan melalui kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, tanpa adanya badan independen yang secara khusus mengawasi pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Indonesia lebih unggul karena sudah mempunyai lembaga khusus yang mengawasi pelanggaran hak asasi manusia serta menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak asasi manusia dari intervensi pihak lain. Menurut estimasi ahli dan indeks oleh VDEM, Our World in Data, Indonesia berada satu tingkat lebih baik dari Singapura mengenai indikator sejauh mana masyarakat terbebas dari penyiksaan pemerintah, pembunuhan politik, kerja paksa, hak milik, serta kebebasan bergerak, beragama, dan berekspresi. Hal ini menunjukkan di Singapura banyak orang yang tidak menikmati kebebasan sipil dan kebebasan politik karena batasan kebebasan yang ketat demi keamanan nasional. Meskipun demikian, implementasi hak asasi manusia di Indonesia masih sering terganggu oleh faktor-faktor politik,
dan penerapan hukum yang tidak konsisten yang belum terselesaikan sepenuhnya. Upaya advokasi terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak tersebut. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia oleh negara Singapura dengan menjamin setiap warga negara Singapura memiliki hak untuk berbicara, berekspresi, dan berkumpul tanpa senjata, serta menjalin kerjasama internasional dengan Indonesia terkait perjanjian ekstradisi untuk meningkatkan penegakan hukum dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia lintas batas. Meskipun Singapura diakui sebagai negara maju di kawasan Asia Tenggara yang memiliki organisasi pemerintahan demokratis, tidak menjamin dapat efektivitas dalam melindungi hak asasi manusia rakyatnya. Bahkan dinilai memiliki demokrasi yang cacat oleh The Economist Intelligence Unit.